berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, mari kita bisa bersama dipersekutukan dalam suatu ibadah yang indah ini. Mari bersama kita awali ibadah pada minggu hari ini. Kita nyanyikan pujian selalu untukmu, kita bangkit berdiri. Bersama kita bangkit berdiri semua.
Kristus. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu Jadi. Mari kita sambung dengan pujian Engkaulah perlindunganku, hanya karena di dalam Tuhan Yesus Kristus lah yang selalu melindungi kita. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau patuh karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap terjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri kekuatan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah perlindunganku, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau patuh karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku
Mari bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian mengosongkan bejana jiwaku. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Saat ku pulang, saat ku pulang, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu.
saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada saat-saat kami hidup dan kami tahu bahwa hidup yang kami jalani hari ini, kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami membawa diri kami ke hadapan-Mu. Perkenankan kami untuk kami membawa hidup kami ini Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami hendak kerjakan lakukan, khususnya ibadah ini Tuhan. Kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sesederhana hidupkan yang kami lakukan dalam ibadah kami, yang kami tahu Tuhan, kami ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh datang kepada Tuhan. 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama-Mu, maka Engkau akan ada di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mempersembahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami memberikan kerelaan diri kami untuk kami hidup bagi Tuhan, untuk kami berkenan kepadamu Tuhan, dan kami hidup sungguh-sungguh untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya kami mampu mendengar, mengerti firman-Mu, menyimpan firman dalam hati kami, sehingga firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami dimanapun kami hidup dan berada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan, si iblis mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kerana kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini sampai pada minggu ini kita masih mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan besok negara kita memperingati 75 tahun kemerdekaan. Mungkin sudah presiden yang ke-8 ini ya berganti, dan mempertahankan kemerdekaan itu tidak mudah ya. Menuju kepada manusia yang adil dan makmur itu pun masih perlu perjuangan ya. Karena kita tahu juga bahwa negara-negara besar, negara-negara hebat hari ini pun belum bisa membuat makmur rakyatnya ya. Selalu ada kesenjangan sosial, selalu ada yang miskin ya, dan itu tidak terhindarkan ya. Itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita pun juga harus sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ayat ini mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ayat ini tidak muncul atau tidak kemudian berdiri sendiri, di mana ayat ini mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tetapi ayat ini ada alasan mengapa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Ayat ini adalah kelanjutan dari Galatia pasal yang keempat. Ya. Jadi kita membaca ayat ini jangan sampai kemudian lepas tanpa latar belakang mengapa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Di dalam Galatia pasal yang keempat, kalau kita membaca mulai yang pertama, itu perikopnya mengatakan tak ada lagi perhambaan. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya itu Hagar dan Sarah. Maka inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Di dalam ayat yang ke-23 Galatia pasal yang keempat mengatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya, ini anak Hagar, itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh janji. Di dalam ayat yang ke-22 di atas dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ya, perempuan yang merdeka ini adalah istrinya Sarah. Kalau hamba itu Hagar. Sehingga anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, ya, dalam keinginan daging. Tetapi anak yang dilahirkan dari perempuan merdeka itu karena janji. Ya. Jadi Sarah memiliki hamba Hagar, dan waktu itu memang belum ada undang-undang tentang perempuan dan anak-anak, ya. Belum ada komisi dan belum ada hukum pada waktu ini dibuat, jadi semuanya pakai naluri, pakai insting. Yang menyerahkan Hagar ini adalah Sarah kepada Abraham suaminya. Karena persoalan anak. Nah, akhirnya ayat mengatakan bahwa perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging.
Jadi hanya keinginan daging, keinginan Sarah, lalu kemudian ya ini, sekalipun Abraham itu bapak orang beriman, dalam soal ini nggak tanya Tuhan dulu. Ya, iya kan. Yang soal ini loh nggak tanya Tuhan dulu. Mestinya kan jangan cuma ngrungokno pendapati Sarah, harusnya juga minta pendapat Tuhan. Karena kita lihat bahwa Abraham ini orang beriman dan hidup dalam Tuhan. Artinya segala hidupnya ini ada kaitannya dengan Elohim Yahweh, Tuhan Allah, yang dalam segala hal dia mesti tanya sama Tuhan. Tapi herannya pada bagian ini kok enggak ya. Ya ini, kalau sudah soal masalah daging ini ya begini. Kalau sudah masalah keinginan daging, ya Sarah itu memberikan Hagar kepada Abraham ini, ya Abraham tuh ya seneng aja kan gitu ya. Wah, mungkin dia berkata, wah puji Tuhan gitu ya. Gak gara-gara aku loh ini gara-gara Sarah loh ini gitu ya. Tetapi inilah yang kemudian kita perhatikan bahwa selanjutnya, bahwa dari perempuan yang menjadi hambanya ini diperanakan menurut daging. Sehingga ada dua kehidupan. Sekarang ada orang hidup menuruti keinginan daging atau orang hidup menurut janji. Jadi orang mencari kesenangan sendiri demi kepentingan diri sendiri, itu daging. Tetapi kalau orang hidup menurut janji, ini proses. Firman Tuhan itu tidak kemudian kita menangkapnya seperti orang hidup menangkap firman Tuhan seperti menangkap daging. Misalnya kalau kita mengatakan menjadi orang Kristen hidup diberkati Tuhan, berkat kita dalam konsep di pikiran kita ini daging atau janji Tuhan, itu persoalannya. Nah kalau sudah ngomong daging, maka semua yang menjadi kebanggaan dirinya adalah perkara-perkara daging ini, kesukaan daging. Bisa menikmati hidup ini, dagingnya menjadi nyaman, menjadi senang dengan segala makanan, dengan segala penghasilan yang dia miliki, dengan segala yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan diri sendiri, dan dia mengatakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Padahal itu daging. Tuhan Yesus berkata bahwa kita jangan mempunyai dua Tuhan, dua Allah. Kalau mamon ya mamon, Allah ya Allah. Nah hari-hari ini kita melihat sekarang bagaimana hidup kita ini, apakah kita diperhamba oleh daging kita ini, atau kita hidup merdeka karena janji Tuhan. Ada kebanyakan kehidupan kita orang Kristen ini mau hidupnya mau suka-suka. Seperti yang Abraham alami ini. Untuk yang satu ini loh, tidak tanya Tuhan. Ya kan,
mungkin ya waktu Abraham begitu, kemudian Sarah menyodorkan Hagar jadi ya gundinya lah, jadi inilah sudah kamu dia ngomong hai kan gitu ya kan. Apalagi kalau Hagar ini masih muda, kalau Hagar ini masih ya namanya hamba daripada Sarah, tidak mungkin mengambil lebih tua dari Sarah, diambil yang lebih muda bisa mengatur seluruhnya. Nah itulah kemudian pada waktu diserahkan kepada Abraham, di sini nggak tanya Tuhan, maka yang jalan dagingnya, keinginan dagingnya. Sekalipun pada akhirnya terjadi seperti ini, bahwa yang dilahirkan dari Hagar adalah Ismail, dan anak perjanjian itu adalah Ishak, maka semuanya ini akan menjadi sebuah sejarah kehidupan bagi kita hari ini. Banyak kehidupan orang Kristen tidak mengalami sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Karena dia diperhamba oleh dagingnya, diperhamba oleh keinginannya, sampai keinginan yang belum terpenuhi ini minta kepada Tuhan. Nah, orang-orang datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia sendiri dengan Tuhan, dia mohon kepada Tuhan, ternyata yang dia pohonkan bukan memohon janji Tuhan yang adalah proses kehidupan, bagaimana kita dibawa kepada proses menjadi serupa dengan dia, tetapi kehidupan kita hidup dalam segala keinginan-keinginan daging kita. Berdoa sama Tuhan supaya dilancarkan usahanya, berdoa sama Tuhan supaya ditambah-tambahkan berkatnya, keuntungannya dan sebagainya, bisa beli ini, bisa beli itu dan seterusnya. Dan semuanya itu daging, dan akhirnya akan memperhamba orang ini. Dan banyak orang kalau sudah kena ini tidak bisa lepas, dia diperhamba oleh pekerjaannya, dia diperhamba oleh uangnya, dia diperhamba oleh keinginannya. Sehingga keinginan yang belum terpenuhi inilah yang kemudian dia bawa terus dalam doanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memenuhi keinginan hatinya, dagingnya, bukan keinginan Tuhan. Maka kita lihat sungguh-sungguh banyak kehidupan Kristen tidak mengalami kemerdekaan. Dia hidup dalam perhambaan. Yang berhamba siapa? Dagingnya sendiri, keinginannya sendiri. Di mana kancah atau tempat kita sekarang ini hidup di dunia ini. Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, 16, 17, jangan kau mengingini apa yang ada di dalam dunia ini, sebab yang ada dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang terus kita kejar supaya kita bisa hidup layak seperti orang lain layak. Maka kalau kita kemudian mengeluh, kenapa kok saya sudah berdoa mencari Tuhan kok hidupku tidak seperti, karena kamu punya tujuan hidupmu salah. Kamu cari Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan dagingmu, kebutuhan jasmanimu. Itu keliru besar. Berdoa kepada Tuhan yang sekolah, Tuhan tolong saya supaya saya dapat menyelesaikan sekolah. Maksudmu kalau sudah sekolah terus kamu selesai terus mau apa? Kan begitu pertanyaan. Wah, aku supaya lulus seperti kawan-kawanku yang lain lulus, kalau bisa aku lebih daripada mereka Tuhan. Kan aku kan anak Tuhan. Loh, bisa begitu tuh. Anak Tuhan tuh harus punya prestasi yang lebih baik, lebih yang lain. Nah, kalau nggak belajar sungguh-sungguh, ya nggak bisa.
Dan prestasimu yang kau dapatkan itu menjadi kamu jadi sombong. Kamu merasa lebih daripada yang lain. Kita harus sungguh-sungguh bahwa semuanya hasil kerja keras kita. Abraham, Ishak, dan Yakub itu diberkati Tuhan. Bukan cuma dia diberkati Tuhan begitu saja, tetapi mereka bekerja keras. Pada waktu Ishak menggali sumur, yang satu menggali sumur yang lain. Orang namanya menggali sumur itu kerja. Iya kan? Orang namanya menggali sumur. Sampai pada sumur Yakub, ya, sumur yang turun-temurun menjadi sumber air pada waktu itu, karena memang di padang pasir, di padang gurun susah cari air. Untuk mendapatkan air itu tidak kemudian bim salah bim, tidak bisa begitu. Kerja keras, ambil cangkul, ambil sekop, pakai tenaganya menggali sampai menemukan mata air. Abraham menjadi kaya, Ishak menjadi kaya, ternaknya menjadi banyak. Tidak kemudian kita dapat kambing domba, betina jantan hari ini, besok langsung bisa hamil lalu kemudian punya anak. Nggak bisa. Harus ada proses dulu. Proses perkawinan, dan kita menunggu masanya, baru kemudian nanti berapa, enggak tahu kalau kambing domba itu berapa bulan baru melahirkan. Terus begitu. Nah, untuk menjadi banyak itu berlipat ganda, harus proses panjang. Nah, kita hari ini maunya kerja hari ini langsung dapat gaji gede, langsung kita nikmati, lu maunya kayak gitu. Nah, itu pikiran daging. Maka orang mengatakan tangan, akal, kekuatan sudah tidak bisa, Tuhan yang turun tangan. Lu kurang ajar itu namanya. Ya. Wah, sudah akal, sudah okol, sudah kekuatan, sudah tidak bisa. Sekarang Tuhan saja. Maumu apa? Ya, tetap kita kerja keras pakai akal, pakai kekuatan ke tangan kita, kita bekerja, kita mohon Tuhan beri kekuatan kesehatan. Tetapi proses ini proses janji. Tuhan tetap berkata kepada Abraham bahwa dari istrimu itu anak yang akan dilahirkan menjadi anak perjanjian, bukan dari Hagar. Lah kalau dalam pertengahan janji itu kemudian Hagar hamil dan melahirkan Ishak, ya, melahirkan Ismail, keturunan Abraham juga, maka inilah menjadi contoh buat kita hari ini. Inilah keinginan daging. Dalam hal ini Abraham nggak tanya Tuhan dulu. Kalau tanya Tuhan, ya Tuhan bilang jangan. Bukan dari Hagar. Tapi kalau ini sudah terjadi buat kita hari ini, merupakan sejarah kita hari ini, bahwa ada orang-orang yang dulu termasuk Abraham juga masih hidup menuruti keinginan daging, sakarepe dhewe. Ya, dalam hal ini nggak tanya Tuhan. Maka itu disebut menjadi anak yang menurut daging, yaitu anak perempuan yang hambanya diperhamba. Daging kita itu memperhamba kita. Coba kalau mata kita melihat dunia ini, kok enak ya, orang kok bisa ke sana ya, kok bisa ke sana ya, kok bisa ke sana ya, kok bisa makan enak ya, kok bisa jalan-jalan ya, kok duitnya banyak ya. Itu kemudian masuk di pikiran kita, jadi kekuatan daging kita. Sehingga kita punya keinginan seperti itu, terus menerus kita berusaha bagaimana supaya itu kita dapatkan. Ya. Yang tadi saya katakan celakanya itu minta sama Tuhan. Ya. Kalau kita mengatakan, loh Tuhan, kok tidak kasih, Tuhan itu sayang sama kita. Kalau kamu sudah keinginan dagingmu terpenuhi, itu dagingmu akan hidup dan akhirnya akan menguasai dan memperhamba hidup manusia dengan segala keinginannya.
kita akan diperhamba itu. Maka hiduplah oleh janji. Dalam ayat yang ke-24 Galatia pasal 4 ini mengatakan ini adalah suatu kiasan. Itu menjadi kiasan, menjadi gambaran hidup kita sampai hari ini. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ya. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Nah, padahal juga kita perhatikan bahwa Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan perhambaan, itulah Hagar. Itu kiasan ya, itu gambaran ya. Dari Gunung Sinai itu turun Taurat. Musa menerima Taurat itu dari Gunung Sinai, bukan dari Yerusalem. Yang menulis ayat ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang dia juga lulus menjadi rabi, menjadi guru, karena dia juga menjadi anak Taurat. Dan dia bukan hanya orang yang hidup dengan Taurat, tetapi dia pembela Taurat yang sangat yang sangat ekstrim ya. Artinya dia betul-betul orang yang cinta Taurat. Dan itulah yang kemudian akhirnya memperhamba hidupnya. Itu yang menjadi gambaran, menjadi kiasan dalam hidupnya, yang akhirnya kemudian Taurat ini bukan memerdekakan, tetapi Taurat ini memperhamba manusia. Nah ini Nah, kita orang Kristen hari ini juga begitu. Jangan sampai kekristenan itu, agama Kristen itu malah memperhamba kita, membuat kita tidak mengalami kemerdekaan, membuat kita makin diperhamba dengan agama baru. Banyak tuntutan-tuntutan, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan, nggak ngerti ya gereja itu mulai kapan itu menerapkan yang namanya perpuluhan dan persembahan. Sehingga karena tuntutan persembahan dan perpuluhan ini, orang berusaha sedemikian rupa sehingga dia berusaha untuk memberi perpuluhan kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, supaya seperti janji Maleakhi mengatakan tingkap-tingkap langit dibuka, kamu akan diberkati, diberkati, diberkati. Nah, dasarnya manusia ini orang berdosa, otak kita ini selalu berkatnya dunia ini, jadi rusak. Kalau kamu memberi berapa? Kamu memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengganti kamu dengan 10 kali lipat. Lho kayak judi awake dhewe ya. Kasih uang segini dapat segini, itu namanya judi. Nah, kotak perpuluhan, kotak persembahan kok kayak nomor apa itu namanya dulu, zaman dulu, apa itu, togel.
kayak togel. Nah kan itu kan bisa-bisanya pendeta sih ngomong begitu kan. Wah, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir yang datang dengan naik sepeda, kamu akan pulang naik sepeda motor. Nunut paling. Waduh. Orang hanya hidup dengan janji-janji duniawi ini loh. Kenikmatan dunia ini loh. Berkat-berkatnya berkat dunia ini. Maka seringkali saya katakan kalau itu persembahan dan perpuluhan itu penting. Waktu Tuhan Yesus itu kebaktian, mesti kan ngomong sama Yudas, ojo lali ya. Persembahan tuh. Kan pernah kebaktian 5.000 orang sampai Tuhan tuh sampai capek sampai kasih mereka makan kan. Ayo kumpulkan 100 orang, 50 orang, satu grup, biar teratur, biar tertib, biar gak royokan. Wis kasih makan mereka semuanya. Gak kemudian, Yudas, ojo lali persembahan ya, kolekte digawa pisanku. Sana. Iki amplop perpuluhan iku diisi. Ayo siapa kasih perpuluhan. Kalau itu dianggap penting, kalau itu dianggap itu sah, maka Tuhan akan lakukan itu. Tapi Tuhan kan tidak pernah lakukan itu. Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak pernah melakukan itu. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mengajarkan 1/10, dia mengajarkan seluruh hidup. Maka pada waktu gereja mula-mula itu orang-orang ini jual rumah, jual tanah, dia bawa semuanya kepada Petrus dan Yohanes dan para rasul yang lain. Gak ngomong Ki 1/10 ya, enggak ada. Berikan semuanya. Kalau kamu enggak beri, jangan beri. Hatinya saja. Harus fokusnya Tuhan, jangan fokusnya diri sendiri. Aku memberi supaya aku diberkati, itu salah. Ya, itu keliru. Supaya aku diberkati berlipat-lipat kali ganda, modelmu. Sebab yang Tuhan berikan kepada kita, janji kehidupan kita adalah kerajaan surga. Engkau mungkin lihat orang lain hari ini bisa menikmati, bisa jalan-jalan kemana, gak apa-apa lah. Kita ini ngempet lah ya, nelan ludahin. Hanya kita ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan nanti kalau aku masuk surga lebih dari semuanya. Dulu aku itu nelan-nelan lidah, ya, nelan ludah. Sekarang aku menikmati yang sesungguhnya. Luar biasa. Loh hari ini loh sampai maksa-maksa Tuhan, kalau aku tidak jalan-jalan ke Israel aku belum jadi anak Tuhan. Kok bisa begitu? Punya keinginan yang begitu gitu loh. Waduh Tuhan, kalau aku belum makan pizza, wah pizza saya ini murah-murah, dijual pinggir jalan tuh 25.000. Wah rasanya Tuhan, kalau aku belum menikmati ini, aku belum menikmati surga. Surga itu bukan soal makan minum. Ya. Jadi kita sekarang begitu aja, lihat orang lain bisa nikmati 4 tahun. Umur kepiro 30 tahun mana motor. Pulang gitu kepada Tuhan. Iya kan? Wah, pokoknya 30 tahun yang akan datang kita hidup bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada yang kuingini lagi Tuhan di dunia ini, enggak moh. Tuhan saja. Biar orang lain nikmati hari ini, ngempet aja deh. Iya loh, hari ini loh orang masih bisa-bisanya seperti itu loh. Mau seperti orang lain, nikmati ini, nikmati itu. Jangan. Rasul Paulus itu mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu membuat kita selalu bersyukur kok. Itu yang membuat kita selalu bersyukur. Kita selalu mengatakan puji Tuhan buat semuanya ini. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, kita nggak hidup seperti orang lain. Ya. Karena apa? Kita nggak mau diperhamba itu.
Kita tidak mau diperhamba. Jangan sampai agama memperhamba kita. Banyak agama memperhamba manusia, tidak memerdekakan manusia. Karena apa? Karena fokus agama adalah untuk keinginan dunia ini. Waktu orang muda yang kaya ketemu dengan Tuhan Yesus, orang muda yang kaya ini melakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata lakukan firman Tuhan. Sudah Tuhan. Wah, orang Israel kalau melakukan firman Tuhan itu ketat loh. Syaratnya berat. Nggak seperti kita hari ini. Kekristenan pada zaman itu betul-betul, atau kekristenan, agama Yahudi pada zaman itu betul-betul mengajar orang itu ketat sekali. Ritualnya, liturginya, waduh ketat, gak boleh sembarang orang. Yang masuk ruangan suci, itu ruangan maha suci gak boleh sembarang orang. Untuk membawa persembahan kepada Tuhan gak boleh sembarangan. Gak semua kambing domba, harus pilihan, harus dipersiapkan. Gak seperti zaman Yesus, zaman sekarang orang membawa persembahan korban disembelih itu wis pokoknya seolah itu sak cukupe duit. Dia tidak teliti dulu ini binatang ini sah apa enggak di hadapan Tuhan. Ya, makanya pada waktu Tuhan Yesus masuk pada hari Paskah untuk ada persembahan ke Bait Allah, ternyata orang di sana jual beli. Loh, nggak begini, aslinya nggak begitu, kok ini keliru. Ya. Maka akhirnya rumah Tuhan bukan menjadi rumah doa, tetapi menjadi sarang penyamun. Semua mau mencari keuntungan dari ibadahnya. Sak pimpinannya, sak pendetoi, sak umatnya, semuanya duniawi. Mencari keuntungan. Nah, hari ini kan juga begitu, gereja, untung kita ini pandemi jadi sadar semua. Wah, kalau dulu gereja itu harus mewah, megah, apa sound systemnya, audionya, wah, AC supaya rasa-rasanya kerajaan surga. Salah. Ya, umatnya, jemaatnya, wah, pakai firman Tuhan, diberkati, beri perpuluhan, beri persembahan, beri ini. Otak bukan salah itu, tapi masalahnya di otaknya ini daging. Orang memberi kepada Tuhan bukan dari hidupnya dengan Tuhan, tetapi semuanya perhitungan. Semuanya pakai hitungan. Kok enak cuma aku memberi, Tuhan tak memberkati. Enggak gitu. Ya kan? Sehingga memberi kepada Tuhan dengan maksud-maksud dibaliknya ada pamrihnya luar biasa. Kok enak cuma kasih tok, kan gitu ya. Nggak bisa. Maka orang muda yang kaya ini, kalau kamu memang betul-betul mau ikut aku, jual segala milikmu. Ternyata baru ketahuan di hatinya orang muda ini bukan Tuhan, tetapi kekayaannya. Di hatinya orang muda ini bukan Tuhan, tetapi uangnya. Di hatinya orang muda ini bukan Yesus, tetapi kekayaan dan uang yang dia miliki. Itu orang muda yang kaya, hatinya di uangnya, di kekayaannya. Yang parah kalau orang miskin, wis gak duwe apa-apa, hatinya masih di situ, kebacut, keterlaluan. Ya. Jangan sudah miskin, masih hatinya di situ. Sopo iku? Yudas. Yudas iku omahe gak duwe. Sembarang gak duit, tapi hatinya di duit. Akhirnya Tuhan dijual. Ini orang-orang miskin betul. Kan ikut Tuhan waktu itu kan syaratnya itu dimiskinkan, kan gitu ya. Kamu apa? Penjala. Wis, gak usah melak aku jadi penjala manusia. Kapan nyekel jalai? Gak ada kan. Iya.
Wis tinggalkan semuanya. Ketemu Matius, kerjaanmu apa? Pajak. Tinggalkan, ikut aku. Coba si melok-melok Tuhan Yesus KB itu pada waktu itu dijak Bambung tuh. Wis keliling-keliling nggak jelas tuh. Waduh, Tuhan kita mau nginep di mana? Ya di sini. Gitu ya. Ini zaman itu sudah zaman kita hari ini modernnya ada emperan toko, ya tuku nang emperan turu nang emperan toko. Coba. Tidurnya di perahu, tidurnya di bukit, tidurnya di tempat terbuka, kadang-kadang juga bisa tidur di kuburan-kuburan. Nah sudah kayak begitu, dimiskinkan begitu, masih pikirannya duniawi. Ini kebaca nih. Maka kita bersyukur sama Tuhan. Jadi kalau kita hari ini tidak punya apa-apa, ya empeten aja. Tuhan nggak punya apa-apa nih. Orang lain punya ini, orang lain bisa punya ini, punya itu sudah tidak usah. Tapi kalau kamu mau punya semuanya, Alkitab mengatakan kerja keras. Ya, kerja keras. Sambil kita kerja keras, sambil kita melayani Tuhan di pekerjaan kita itu. Yang sekolah melayani di sekolahan. Lewat apa? Lewat hidupnya, lewat setiap hari hidupnya. Yang bekerja juga sama. Yang lain bolosan, kita nggak usah bolosan lah. Ya. Yang lain datangnya telat-telat, kita datang duluan. Minimal kita jadi teladan. Dalam hal apa? Yang kalau kita nggak bisa ya dalam hal kerajinan. Iya kan? Yang lain kerja, sak bajunya dipakai ya, kalau ada baju seragam sih tidak masalah. Tapi kadang-kadang baju seragam seminggu, 2 minggu gak diumbah-umbah. Gawe terus itu. Ya kita mesti beda. Kita tampil rapi, kita tampil beda. Kita rajin di pekerjaan, rajin di rumah. Jangan cuma rajin di pekerjaan, nang omah gak rajin. Tuh kayak kelambine dicendel tok sampai 2 minggu, 3 minggu gak diumbah. Nah kalau ada seragamnya kita cuci sendiri. Rajin itu. Kita punya nilai lebih. Wah ini rajin ya. Begitu, bukan cuma rajin di sekolah. Rajin itu menjadi sebuah kebiasaan. Rajin di rumah juga. Gak usah disuruh-suruh. Lakukan saja yang kita bisa lakukan untuk kita berkenan, kita menjadi contoh bagi orang lain. Ojo melok-melokan. Udah iyo telat aku yo, budal telat, teko telat. Nggak bisa. Jangan ikut-ikutan. Jadi kita harus melakukan semua kegiatan, tindakan apa dengan kita fokusnya Tuhan. Kita mau rapi, kita bukan mau cari muka, bukan cari duit, nggak ada itu. Urusan kita sama Tuhan, bukan urusan dengan manusia. Kalau kita bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh, berkenan, jadi berkat. Ojo jadi masalah. Wah, wong iki manek kan ngono ya. Lu nongol manek wong iki rek kan gitu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kehadiran kita itu orang lain tidak senang. Ya kan? Kalau ada salah satu keluargamu suka bantu keluarganya ya, wah itu dinantikan tuh. Kapan tuh komane? Maksudnya apa sih kan itu kan gitu ya. Karena setiap dia datang mesti ono ae nggo martabak, nggo terang bulan, nggo buang, nggo iki, tapi sing liyane ini teko iku malah njaluk. Ya, ono pencit nang aku njaluk ya. Loh, ya apa sih kan gak teko gak nggo pencit, njaluk pencit ya kan itu ya. Kita itu simpel aja kok. Kita orang-orang yang dinantikan, jangan kita menjadi wah kita komane, jangan ya. Kita jangan jadi orang seperti itu. Makanya kalau kita itu orang lain, kita mau seperti orang, jangan mau seperti orang lain, seperti Tuhan Yesus saja.
Supaya apa? Kita ini merdeka. Gak ada, tidak ada yang memperhamba kita, daging kita, dunia kita gak memperhamba kita. Ada bersyukur, dinikmati, dihargai, bukan kemudian kita mendapat sesuatu lalu kemudian dibuang, disampaikan, enggak. Dihargai. Ya. Ada makanan, dapat berkat makanan, dapat berkat ini, nikmati. Ya. Kita dapat gaji juga, kita berdoa terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih. Aku gunakan semuanya untuk Tuhan. Ya, makanya saya seringkali mengatakan yang pertama bantu orang tuamu kalau orang tuamu susah. Ya. Jangan saudara mikir 1/10 dulu buat Tuhan. Tuhan kok kamu kasih 1/10 nih isok nih orang tuamu cukup kayak no kabeh nang gereja ngono lho maksudnya. Kalau bisa, kalau enggak ya nikmati saja. Sebisanya kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, untuk ini. Apa pekerjaan Tuhan yang kurang? Kalau sudah rasa cukup ya enggak usah. Ya. Suasana pandemi ini Tuhan mengajar saya loh akhirnya. Iya. Akhirnya kan saya juga mendengar kawan-kawan pendeta-pendeta semua juga ngalami yang sama. Nggak ada perpuluhan, nggak ada persembahan. Seharusnya seperti ini Tuhan ngajar kita, itu seharusnya seperti ini. Kok repot pendeta sing dipikiri podo ae mbek wong ae kan gitu ya, pada khususnya dipikiri ya apa persembahan nih, ya apa perpuluhan nih. Kok pusing nang kono. Nah itu akhirnya begitu. Ya. Nanti hari Kamis tanggal 20. Oh. Belum dibalik nih anunya. Hari libur. Saya akan mengisi di PGPI Jatim TV. Ya, pandangan teologis tentang gereja menghadapi pandemi virus corona ini. Ya, saya ngomong virus ini dari Tuhan. Makanya kalau virus dari Tuhan ojo diusir-usir. Dalam nama Yesus gak usah. Wis nikmati. Kok diusir-usir? Ya kan. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Dengan adanya virus corona ini gereja kosong. Persembahan gak ono, perpuluhan gak ono. Puji Tuhan. Sebab kita kadang-kadang begitu. Saya juga tidak memungkiri, saya ini pendeta juga pikiran kita begitu. Otak kita juga begitu. Coba kalau orang-orang yang punya pekerjaan lalu mereka di-resign, mereka keluar semua. Akhirnya mereka mau pikir apa? Karena mereka hidupnya bergantung sama Tuhan, akhirnya uang itu karena hidupnya bergantung sama uang, akhirnya hidupnya karena uang. Begitu dia tidak dapat pekerjaan, bingungnya bukan main. Kalau hidupnya karena Tuhan, mau ada pekerjaan gak ada pekerjaan santai aja deh. Iya kan? Dia enggak pusing, ada uang gak ada uang, alah tenang. Tapi orang yang hidupnya sudah bergantung sama uang, segala-galanya uang, apa mana cicilannya kayak mencicil terus Iya kan? Ya karena apa? Karena salahnya kok hidupmu itu sama uang. Gak duwe aja nyele, jangan pinjem. Saya wis kadung begini. Terus bagaimana Om kalau sudah keadaan begini? Nyerah sama Tuhan. Nyerah sama Tuhan. Aku dulu Tuhan tidak mengandalkan Engkau, mengandalkan uang, mengandalkan ini. Kalau enggak aku pinjam sana, pinjam sini, muter sana, muter sini. Bingung sama aku. Nah akhirnya begini. Mau berbalik ke arah yang sudah ruwet ini bagaimana? Ya langsung balik sama Tuhan. Sudah nyerah sama Tuhan. Tuhan mau apakan terserah. Kalau aku harus bertanggung jawab karena utangku yang begitu banyak harus saya bayar badan untuk masuk penjara, tak lakoni. Itu kan begitu aja, kita santai aja. Untuk Tuhan mengajar hidupku lebih lagi untuk aku bertobat. Begitu. Kalau dulu aku mengada-adakan harus ada ini. Oh, ternyata semuanya bikin susah kita. Makanya kalau kita diperhamba oleh daging, keinginan daging susah. Itulah sebabnya tadi dalam pasal 5 ayat 1 mengatakan supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dan ayat mengatakan Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau di dalam Yohanes pasal 8, di sana juga sama, hampir sama, Tuhan juga berkata, kalau kita menemukan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena banyak orang diperhamba oleh dosa. Nah, waktu Yesus ngomong soal dosa kepada orang Yahudi, mereka menjawab, loh kami ini kan keturunan Abraham, kami orang-orang beriman. Kami bukan orang-orang yang melakukan dosa. Nah, konsep dosa mereka adalah melanggar hukum Taurat. Tetapi konsep Yesus, dosa itu tidak percaya kepada Yesus. Itu dosa. Tidak percaya Yesus itu dosa. Nah, kita kan seringkali begitu kan. Kita nggak percaya Yesus, sekalipun kita beragama Kristen, kebaktiannya sering, tapi seringkali kita nggak, mungkin juga kita nggak percaya Yesus sampai hari ini. Nah, buktinya, lah kita ini lebih senang kehilangan Tuhan daripada kehilangan uang di kantong kita. Kita lebih cinta uang kita daripada kita cinta Tuhan. Kita bisa tinggalkan Tuhan, ibadah kita bisa tinggalkan, kegiatan ibadah kita kepada Tuhan bisa kita nanti, masih ada minggu yang akan datang. Tapi untuk soal duit yang ada di kantong ini kita cari terus. Kita lebih cinta Tuhan, lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Kita luangkan waktu kita yang begitu banyak bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri kita, bukan kepentingan Tuhan. Tujuan akhir hidup kita bukan Tuhan, tetapi tujuan akhir kita bagaimana kita bisa hidup wajar seperti wajarnya orang hidup yang lain. Nah, Om, kok kami tidak boleh hidup wajar seperti orang lain? Kalau bisa jangan. Lah miskin Om, ya terima kasih nih bisa miskin. Sebab orang yang miskin di hadapan Tuhan di Alkitab, dialah yang akan, orang miskin itu bisa apa? Loh, berbagai orang yang miskin karena dialah yang, karena dialah yang mempunyai kerajaan. Tuh, makanya tadi saya katakan empet ai, timpet. Oh Tuhan tak empet sih. Wis orang, saya pendeta juga, oh Tuhan teman-teman sudah ke Israel, sudah lihat Yerusalem, tak empet ai. Aku nanti lihat Yerusalem baru. Wis tidak sejauh uang yang banyak, sejauh nyawa mati lihat Yerusalem. Waduh, nanti berdoa kepada Tuhan, Tuhan kau sudah pakai hidupku, aku sudah bisa memberkati banyak orang, hanya untuk ke Israel saja loh Tuhan, kok Tuhan tidak izinkan kami, tidak izinkan saya. Duniawimu loh, tuh otakmu sudah keliru. Makanya kita hidup hanya mau menyenangkan hati Tuhan, tidak mau senangkan siapa-siapa. Makanya kita mesti merdeka. Kita tidak boleh diperhamba oleh siapapun. Kita hanya menjadi hamba Tuhan saja. Nah, hamba Tuhan bukan pendeta. Kita semua ini hamba Tuhan. Kalau hidupmu mau diperhamba oleh Tuhan, hidup dalam keinginan Tuhan. Jangan status hamba Tuhan hanya untuk pendeta. Kita semua, masa saudara hamba setan? Ya enggak mau. Kan cuma dua, mau hamba Tuhan atau hamba setan. Ya. Jangan cuma, oh pendeta itu hamba Tuhan, terus kamu siapa? Ya kan? Ya, kadang-kadang orang-orang tuh aneh ya otak gitu ya. Tak pikir-pikir loh, Bapak hamba Tuhan, terus kamu itu siapa? Masa hamba setan gitu ya. Ya sama kita ini hamba-hamba Tuhan semuanya. Hidup kita itu kalau jadi hamba Tuhan sedapat mungkin menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Coba kalau kita lihat asisten rumah tangga itu jadi hamba di rumah itu, dia membersihkan rumahnya tanpa disuruh.
membersihkan rumah tuannya tidak perlu disuruh. Dia mencuci pakaian tuannya yang ada pakaian kotor itu, kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada pedulinya. Ya. Dia masak yang baik, jangan terus bendino iki kasinen, sesuk kepedesan. Ya kan? Iki membantu iki njaluk dipertahankan apa di anu kan. Saiki asin, sesuk gak ono rasane. Ben maneh pedes sih gak karu-karuan. Iki lombok piro? Selawe tuan. Hah? Kan gitu. Selawe apaan nih gak lombok selawe gak modar wetenge. Jadi harus menyenangkan. Dia bangun lebih dulu daripada tuannya yang lain bangun. Wah, itu menyenangkan. Kita hidup begitu. Hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Mengerti perasaan Tuhan lah. Minimal ngerti perasaan Tuhan. Ya, jangan jadi orang Kristen mau tahu perasaan sendiri, perasaan orang lain. Tapi mengertilah perasaan Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Sungguh merdeka, kuasa maut telah dikalahkan. Dia mempelai pria yang telah menang. Haleluya bagi Dia. Bersama kita bangkit berdiri, kita merdeka, kita merdeka. Sungguh merdeka, kuasa maut telah dikalahkan. Dia mempelai pria yang telah menang. Haleluya bagi Dia. Ku takut Allah bersamaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas untuk hidupku. Tak usah ku cemas berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang kuasa. Dia besar,
Ya besar El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapa di surga, kiranya Tuhan sungguh-sungguh membuat kami merdeka. Kami adalah anak-anak dari janji itu. Kami adalah anak-anak perjanjian Tuhan, yaitu anak-anak yang hidup dalam firman-Mu Tuhan, yaitu anak-anak yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu anak-anak yang hidup di dalam proses firman Tuhan, untuk kami hidup dapat mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hidup kami tidak kami akhiri hanya mau hidup di dunia ini dengan bisa menikmati segala yang ada di dunia ini Tuhan, tetapi kami harus mengalihkan tujuan hidup kami dalam kelangsungan hidup kami, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi sampai pada kerajaan surga dengan masa yang abadi, masa yang kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami tidak mau hidup dalam perhambaan karena dosa, tetapi kami mau hidup dalam perhambaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, supaya sungguh-sungguh kalau kami anak, kami adalah orang-orang yang mewarisi rumah kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami mau sungguh-sungguh merdeka, dan Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kami. Itulah sebabnya kami tidak mau lagi diperhamba oleh dunia ini, tidak mau diperhamba oleh daging kami, dan tidak mau diperhamba oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya sungguh-sungguh kami mengalami kemerdekaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, tolong hidup kami ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh kehidupan yang kami jalani ini menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Hari-hari hidup kami yang kami lakukan ini memang untuk merdeka itu mudah Tuhan, tetapi mempertahankan kemerdekaan dan terus dalam hidup merdeka itu tidak mudah. Tantangan-tantangan yang kami hadapi cukup besar dan banyak Tuhan, khususnya bagi kami orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seringkali kami dialihkan kepada perhatian kami bukan Tuhan, tetapi kami dialihkan kepada perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia ini Tuhan, sehingga kami seringkali tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kami hidup untuk dunia dan daging kami. Ampuni kami kalau kami selama ini bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kami kembali kepada hidup kami fokus kepadamu Tuhan, dan hidup berkenan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih, menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkemurahan atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami juga berdoa supaya mereka sungguh-sungguh merdeka Tuhan. Mereka memberikan perhatian hidup mereka hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Dan kami mohon berkat Tuhan turun atas mereka semuanya, usaha pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka dimanapun mereka berada.
Mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan dimanapun mereka ditetapkan, di rumah tangga, di pekerjaan, di pendidikan mereka semuanya Tuhan, supaya mereka boleh mencerminkan dan mereka boleh hidup bagi Kristus, supaya orang dapat melihat dari hidup mereka, inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, yang hidup bagi Tuhan, tidak untuk kepentingan daging, tetapi untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap mereka semuanya, berkati kami semuanya. Baik kami semua yang ada hari ini, kami boleh mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, memberkati kami sekaliannya. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, yang berjalan kaki berkendaraan dimanapun kami tinggal. Tuhan sertai pimpin kami semuanya. Persembahan-persembahan yang hendak kami bawa kepada Tuhan juga pakai gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semuanya dipakai untuk pekerjaan pelayanan rumah Tuhan ini, dan kami persembahkan ini semuanya kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih menyertai setiap kami semuanya, dan kami berdoa buat kami sekalian Tuhan dimanapun kami berada dalam hidup ini. Berkat Tuhan turun atas kami, berkat kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan senantiasa. Kami secara khusus berdoa buat bangsa dan negara kami yang besok berulang tahun ke-75 tahun merdeka. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi bersama dengan Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet kerja, dan menteri-menteri Tuhan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, dan juga untuk Kota Surabaya, buat Ibu Risma, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya para pemimpin kami boleh memimpin mulai dari kota, provinsi, sampai negara ini, supaya berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami bagi mereka semuanya, Tuhan memberkati dan menolong mereka sekaliannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus, menyertai pimpin kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu. Pengumuman hari Rabu tetap ada doa jam 6:30 malam. Lalu hari Kamis yang ada YouTube, saya muncul nanti di PGPI Jawa Timur TV untuk bicara tentang pandangan teologis tentang pandemi ini bagi gereja. Lalu kemudian hari Jumat ada kebaktian kebaktian PA jam 6:30. Lalu kemudian hari Sabtu, hari Minggu yang akan datang kita akan kembali ibadah jam 10 pagi. Saya kira itu saja pengumuman dari saya, tidak ada pengumuman yang lain. Setiap sore ada live ya. Minggu yang lalu live tunda ya. Jadi siaran tunda, siaran tunda untuk kebaktian pagi ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.